Mas Edi. Siap. Gimana Mas? Ini kan kemarin kan lu ngomong sama gua kalau lu lagi nanganin perkara di kampung lu ya. Iya betul, di desa. Apa masalahnya, coba lu mungkin lu bisa ceritain dulu masalahnya apa. Oke. Sebenarnya thank you dulu untuk Bang Victor yang sudah berkenan untuk melakukan interview pada siang hari ini. Sebenarnya kasus yang lagi gua pegang ini sih Bang, ini terkait dengan perangkat desa Bang ya. Terkait dengan perangkat desa, di mana sebelumnya ada kekosongan di struktur jabatan kepala urusan perencanaan. Desa apa? Desa Ono Nama Lutumulak, Kecamatan Nalasa, Kabupaten Nias Utara. Nias Utara. Iya, Nias Utara berarti itu provinsi Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Nah, jadi ada kekosongan. Kemudian kepala desa melakukan pencarian warga desa yang hendak Kayak seleksi gitu. Seleksi. Nah, jadi kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan. Nah, tim penjaringan dan penyaringan ini Itu bentuknya resmi nggak? Resmi. Berarti ada SK segala macam. Ada SK. Harusnya ada SK lah. Ini kan struktur pemerintahan toh. Iya. Nah, harusnya dalam setiap penugas itu harusnya ada SK. Nah, jadi tim penjaringan melaksanakan tugasnya. Mereka mengumpulkan tim penjaringan menyampaikan kepada peserta untuk menyerahkan segala dokumen termasuk surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK sekarang disebut, terus kemudian ijazah paling rendah sampai tertinggi, terus kemudian yang penting segala dokumentasi yang berkaitan dengan pendaftaran itu. Terus kemudian ada juga yang namanya seleksi ujian tertulis. Nah, dalam seleksi ujian tertulis ini diperoleh 3 orang yang lolos. Dari berapa orang? 8 orang. Oh, berarti sebelumnya itu pada saat dibuka penjaringan untuk seleksi masuk 8 orang. 8 orang. Nah, kemudian sebenarnya sih ada seleksi pertama Bang ya. Seleksi pertama itu ternyata yang lolos cuma 1 orang. Oh, jadi udah bukan cuma sekali Seleksinya sebenarnya cuma sekali. Ya, cuma dalam perda, ini juga peraturan pemerintah. Ini nanti bisa dicek bahwa apabila cuma 1 orang yang memenuhi, maka harus diulang. Itu nggak sah. Karena minimal yang harus dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat itu minimal 2 orang. 2 orang, oke. Sehingga tidak sah dong ujiannya. Iya. Makanya kemudian dibuat lagi. Oke. Hasil ujian pertama dianulir. Dilaksanakan ujian kedua. Nah, di ujian kedua inilah diperoleh 3 orang yang lolos. Standarnya 65 Bang. 3 orang yang lolos dan kepala desa menyampaikan nama itu kepada camat. Kemudian camat merekomendasikan 3 orang itu pilih salah satu kepala desa. Iya. Pilih salah satu. Nah, ternyata kepala desa ini mengangkat nilai peringkat ketiga. Mengeskakan yang ketiga. Maksudnya peringkat ini peringkat 1 tuh berarti harusnya karena dia nilainya lebih tinggi atau gimana? Tapi kemudian yang terpilih malah yang peringkat ketiga, yang nilainya terendah. Oke, terus? Nah, jadi kan muncul pertanyaan, kalau misalnya memang yang dipilih adalah peringkat ketiga, ya buat apa ada seleksi? Langsung aja ditunjuk. Iya, lu comot 1 orang warga udah tempatkan di kau perencanaan, nggak akan ada gejolak. Nah kan, nah kemudian kan kalau kita hubungkan dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Desa tahun 2014 bahwa desa itu bukan lagi sebagai objek pembangunan, tapi dia sebagai subjek pembangunan. Artinya desa harus ikut terlibat dalam membangun dirinya sendiri dan membangun Indonesia. Pertanyaannya, untuk membangun desa dan membangun Indonesia tentu haruskan diisi oleh orang yang punya sumber daya. Nah, cuman persoalannya kan beda apa yang disampaikan oleh undang-undang, beda yang dilakukan oleh kepala desa. Nah, itu yang pertanyaannya. Terus yang kedua juga sebenarnya menanggapi hal ini, beberapa peserta telah membuat surat menyurati kepala desa untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. Oh, peserta yang mengikuti seleksi? Iya. 2 dari 3 atau dari semuanya? 5 orang. 5 dari 8 orang peserta. Oh, jadi ada 8 peserta yang tadi lu bilang itu ya. Betul. 8 peserta, kepilih 3. Peringkat 1, 2, 3, tapi yang jadi malah peringkat 3. Nah. Lalu kemudian yang lainnya melihat itu juga merasa tidak terima, akhirnya memberikan surat
menyampaikan surat perihal permintaan penjelasan dan klarifikasi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena mereka juga merasa ya kalau misalnya saya yang juara 1 harusnya bisa ya, artinya kalau walaupun mereka tidak terpilih ya, bisa juga terpilih ya, kalau emang gitu gua lah yang lu pilih kalau gitu kan, kenapa harus dia? Iya. Kalau nomor 3 bisa terpilih, peringkat ketiga yang terendah bisa terpilih, ya mereka juga punya kesempatan bisa terpilih. Iya. Betul. Nah, kemudian diminta penjelasan dan juga mereka merasa bahwa kalau misalnya gue udah belajar ya, terus kemudian gue memperoleh nilai tertinggi, kalau ternyata nggak dipilih ya buat apa kalau gitu kan. Nah, jadi mereka meminta penjelasan dan klarifikasi dalam hal itu. Nah, kalau yang gue denger ya, kemarin kan gue sempat baca tuh waktu lu ini berkas itu kan, itu kan kalau nggak salah kepala desanya bukan kepala desa yang hasil pemilihan ya? Bukan. Dia itu kepala desa yang lama itu dia udah mengundurkan diri. PJS. Dia pejabat sementara. Yang krusial bang ini dalam SK itu dia menulis namanya itu tanpa disertai dengan status jabatan. Langsung kepala desa untuk nama Lucumula. Iya. Seharusnya ada dalam kurung PJS. PLT gitu ya. Atau tulisan yang menerangkan status jabatannya dia. Iya. Apakah pejabat sementara atau memang kepala desa yang dipilih melalui proses pemilihan. Nah, langkah lu apa nih? Setelah kan lu jadi kuasa nih dari yang peringkat 1 ya? Iya, betul. Mas, kalau nggak salah ya? Iya. Apa langkah lu setelah ini? Nah, kita udah diskusi dengan klien ya. Kemudian juga bersama tim lawyer bahwa tindakan dari kepala desa ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang bisa diambil adalah melakukan gugatan PMH di PT UN. Jadi ada rencana mau menggugat kepala desa ke PT UN. Ya, harus kita lakukan, Bang. Iya. Ini sebagai PMH itu ya, perbuatan melanggar hukum ya. Iya. Onerous Material of President yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi sebenarnya ini tidak dalam rangka kepentingan pribadi klien. Iya. Tapi ini dalam rangka kita melihat desa-desa di Indonesia secara luas. Iya. Jangan sampai praktik itu dilakukan di semua desa. Betul, ya. Dan itu dapat merugikan desa-desa yang seharusnya bisa mendapatkan SDM yang berkualitas, perangkat-perangkatnya, tapi karena subjektivitas dari kepala desa itu ya. Betul. Nah, artinya kita sekalian menempuh jalur hukum, sekaligus juga memberikan edukasi, wawasan kepada masyarakat, dan dalam tanda kutip pembelajaran juga bagi kepala desa lain. Ya. Karena bagaimanapun kalau kita melihat konteks pengangkatan ini, banyak celah ataupun peluang-peluang terjadinya kesewenang-wenangan, praktik KKN, korupsi. Ya. Kalau misalnya didasarkan pada hasil nilai, praktik itu nggak akan terjadi karena sudah jelas siapa yang akan diangkat berdasarkan hasil nilai. Nah, ini kalau misalnya di antara yang orang ini kemudian tidak berdasarkan nilai, nanti kepala desa bisa memberikan keputusan siapa deh orang yang paling dekat sama gua. Ya, dan juga untuk apa diadakan seleksi kan? Iya, itu pertanyaan mendasarnya. Itu kan berarti kan artinya ada kesewenang-wenangan di situ. Betul. Kan. Ketika dia sudah membuat satu keputusan untuk melakukan atau membentuk tim seleksi, maka harus diselesaikan sampai selesai gitu kan, sesuai dengan prosedur dan aturannya sudah dia keluarkan sendiri gitu. Nah, itu memang persoalan yang sedang kita upayakan pada sini, dan bukan cuman permintaan penjelasan dan klarifikasi. Yang bersangkutan, yang peringkat 1 juga telah membuat pengaduan, dan itu didukung oleh masyarakat. Ya, pengaduan itu disampaikan kepada bupati dan masyarakat membuka tantangannya. Nah, artinya sebenarnya di masyarakat sendiri banyak menolak keputusan dari kepala desa ini. Keputusan dari kepala desa ini. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini bukan yang semata-mata kepentingan klien, tapi ini berdasarkan kita melihat desa secara luas. Karena bagaimanapun praktik-praktik ini banyak terjadi di desa-desa. Nah, sekarang yang udah lu lakukan terhadap upaya ini kan, kalau mau ke TUN itu gua kan harus ada keberatan administratif dulu. Betul. Itu udah lu lakukan belum? Nah, pada sini kita akan mengirimkan. Kita akan mengirimkan keberatan administratif yang akan kita tujukan kepada kepala desa. Nah, kita kasih waktu 5 hari. 5 hari. Ya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk kemudian kepala desa mengambil tindakan. Mengambil tindakan seperti yang kita minta. Kalau dicuekin kita mengambil langkah hukum selanjutnya, banding administratif ke banding administratif ke camat. Selaku
pimpinannya dia, atasannya dia di kecamatan. Iya. Nah, jadi kita harus menegakkan keadilan ini ya. Kita harus mengambil kepastian hukum. Ya, jangan sampai nanti ada kesewenang-wenangan di situ. Artinya kan tidak ada kepastian. Kalau misalnya kepala desa tinggal nyomot bukan berdasarkan hasil ujian, itu kan kesewenang-wenangan, Bang. Iya. Pesan lu deh. Ini kan ditonton oleh para pejabat negara nih. Iya, betul. Biasa gaya dikit kan. Apa kira-kira pesan lo apa untuk nih supaya kepala desa nih tidak sewenang-wenang gitu kan? Pesan untuk para pemangku kepentingan ya, para legislator juga, bahwa kita tidak boleh menutup mata dengan kejadian yang terjadi di desa-desa. Apalagi bahwa amanat dari Undang-Undang Desa menyatakan bahwa desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan. Pemerintah harus mengawasi betul, pemerintah harus benar-benar mengambil langkah untuk kemudian menindak setiap kepala desa yang melakukan praktik-praktik KKN ataupun kesewenang-wenangan ya. Ini momentum untuk pemerintah menindak kepala desa ini, bukan tidak subjektif. Jangan gara-gara desanya jauh gitu ya, jadi nggak dapat perhatian ya. Karena tanpa desa nggak mungkin ada negara. Betul, Bang, betul. Dan apalagi kan Yes ini termasuk 3T, Bang. Iya. Tertinggal, terluar, terbelakang. Oh gitu. Masuk daerah 3T. Berarti harusnya malah harus mendapatkan perhatian tuh. Harus mendapat seharusnya, Bang. Dan juga imbauan kepada camat dan juga bupati ya, segera evaluasi SK-nya. Apalagi dia pejabat sementara ya. Sementara. Dan dia ASN ya. ASN. Nah, artinya kan sebenarnya ASN itu melekat. Iya, dan memang itu menjadi tanggung jawabnya bupati untuk kemudian kok bisa menempatkan orang yang seperti itu misalnya gitu. Betul. Artinya kan sebenarnya kan bupati harus melihat apakah ini memang sesuai apabila ditempatkan sebagai pejabat sementara memimpin wilayah loh itu. Ada wilayah di dalamnya, ada masyarakat yang dipimpin, ada harapan masyarakat yang dititipkan di pundaknya. Nah, jadi kalau kemudian dia berbuat sewenang-wenang, harusnya bupati segera mengevaluasi. Iya. Nah, jadi memang pada intinya harapannya adalah kita tidak boleh menutup mata, dan ini momentum apalagi nanti kalau ditonton oleh para pemangku kebijakan, pengambil kepentingan, ya segera untuk mengambil langkah ya. Karena saya yakin bahwa bukan 1-2 kasus, ratusan mungkin ribuan kasus, cuman nggak terekspos aja. Iya. Ini pasti Mas. Ini Presiden nonton nih Mas channelnya. Itu dia. Iya, saya juga ingat nawacitanya Pak Jokowi itu dalam poin ketiga, dia mencatatkan bahwa desa harus benar-benar menjadi subjek pembangunan. Iya. Jadi memang itu yang benar seperti itu. Nawacitanya Pak Jokowi. Jadi desa itu seharusnya dijadikan sebagai wajah seharusnya. Iya, betul, Bang. Ya. Memang sebelum memang menjadikan desa itu tidak sebagai wajah NKRI gitu. Jadi akhirnya banyaklah desa-desa tertinggal gitu. Dan tidak diperhatikan, Bang. Oke deh, sip. Sukses ya Mas ya. Oke, siap. Thank you, Bang ya. Diminum Mas. Siap.